diberkati Tuhan. Shalom. Halo Joy. Halo Bu Sian. Halo Jack. Halo Bu Sian. Halo Mia. Halo Bu Sian. Wah, semuanya kelihatan cerah semua ya. Ceria. Siap untuk memuji nama Tuhan ya? Siap. Siap. Ya, kita bersyukur dalam masa pandemi yang masih berkepanjangan ini, kita masih terus diberikan kesehatan oleh Tuhan ya. Tetap menjaga iman, imun, supaya aman. Oke, sekarang kita siapkan hati kita yang masih belum fokus. Yuk kita fokus, duduk yang manis. Kita mau siapkan yang terbaik buat Tuhan, baik diri kita, Alkitabnya disiapkan. Untuk keluarga yang mendampingi, yuk kita dampingi anak-anak untuk bisa menghadap Tuhan dengan penuh syukur dan sikap yang baik. Mari kita bersama-sama menyapa Tuhan dengan menyatakan, saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Sekali lagi ya. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya. 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 Haleluya. Glory, haleluya. Sekali lagi ya, semuanya Ibu undang untuk bangkit berdiri. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Terima kasih
tetap berdiri. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Baik, teman-teman yang ada di gereja yang bersama-sama dengan Bu Sian, juga teman-teman yang ada di rumah, silahkan menirukan doa yang Bu Sian naikkan di hadapan Tuhan. Yuk sikap berdoa, kita hormat kepada Tuhan, berdoa, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau. punya Allah seperti Engkau. Pagi ini kami datang memuji namamu, menyembah Engkau, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong urapi kami, berkati ibadah kami, dari awal hingga akhir. Semua anak-anak Tuhan diberi sukacita ketika kami memuji dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Ya. Siapa yang hari ini bersukacita? Saya. Wah, luar biasa. Kita coba tanya teman-teman ya. Coba sekarang tunjukkan wajah yang penuh sukacita. Kelihatan gak Mia? Teman-teman di rumah lagi senyum-senyum tuh. Jack lihat gak? Iya, Bu. Joy lihat gak Joy? Iya, lihat. Loh. Joy sariawan ya? Iya, pasti dia sariawan kan, Coy? Oh gitu, pantesan dari tadi buka mulutnya kecil-kecil ya Joy ya. Ternyata sariawan. Tapi gak apa-apa Joy, nanti kita doain ya supaya sariawannya sembuh, oke? Nanti kalau memuji Tuhan pasti lupa deh sariawannya. Jadi bisa memuji Tuhan dengan semangat. Oke, sekarang kita mau mengukur sukacita kita dengan memuji nama Tuhan. Dalamnya hatiku jadikanlah. Masih tetap berdiri ya. Yuk kita bagi gerakan yuk. Dalamnya hatiku jadikanlah kiri. Selalu senang terus. Berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya. Lebih semangat. Keluarga yang di rumah kita ajak bergerak semua supaya kita lebih sehat. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya. Sudah berkeringat belum? Sudah.
Sudah ya? Lumayan ya? Iya, lumayan. Lumayan ya, agak seger ya? Kita suruh teman-teman duduk dulu yuk. Silakan duduk teman-teman. Oke, sukacita kita setiap hari harus terus bertambah di dalam Tuhan. Apalagi saat ini kita sudah memasuki bulan yang baru di tahun 2021. Kita masuk bulan apa nih, Joy? Bulan Februari. Oh, Februari. Itu adalah bulan yang kedua dalam rangkaian 1 tahun ya. Mia, kamu kan yang ini pakai pita warna pink ya. Sekarang Bu Syan mau tanya sesuatu. Kita tuh biasanya kalau Februari suka ada yang rame-rame tuh ngerayain apa sih, Mia? Bulan kasih sayang, Bu Syan. Wow, bulan kasih sayang. Nah, Valentine. Betul Joy. Nah, kita juga nggak mau ketinggalan loh teman-teman. Komisi Anak Gracia, kita mempunyai program Bulan Kehangatan. Kita mau membagikan kehangatan cinta kasih kita kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Pengen tahu nggak? Pengen dong. Caranya kayak gimana? Pengen tahu? Ya, kita kasih tahu teman-teman. Caranya buat teman-teman mulai minggu ini sampai akhir bulan Februari kita akan bersama-sama mengumpulkan selimut layak pakai. Layak pakai itu yang seperti apa ya? Mungkin teman-teman bertanya, boleh kalau misalnya teman-teman punya selimut yang baru nanti dikumpulkan? Boleh. Tapi kalau misalnya yang bekas boleh enggak? Boleh. Asalkan yang bekas itu adalah selimut yang masih pantas untuk dipakai. Kalau bolong itu masih pantas dipakai enggak? Enggak. Harus tetap dalam kondisi baik meskipun bekas. Boleh yang baru lebih baik. Kalau tidak punya yang baru tidak apa-apa. Tetap dikumpulkan asal kondisinya baik. Sampai kapan pengumpulnya tadi teman-teman? Akhir Februari. Dikumpulkannya ke toko Sari Utami atau tokonya siapa? Bu Heni ya. Ada lagi loh. Joy, Jack sama Mia sudah ambil Spirit Junior belum? Sudah. Hebat ya. Kita kan udah masuk hari yang ke-7 Februari. Sayang banget kalau buku renungannya belum diambil ya. Ya teman-teman yang belum ambil, diambil segera di toko Sari Utami di hari dan jam kerja. Jangan jam 12 malam diambil, tokonya udah tutup ya. Iya kan teman-teman? Iya, betul. Jadi silakan ambil pada hari dan jam kerja. Kemudian kita juga tidak lupa dalam setiap peribadatan kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan lewat apa? Persembahan. Jack, tolong dong kasih tahu teman-teman gimana caranya kita kasih persembahan nih Jack. Oke teman-teman, seperti biasa ya teman-teman, kalau mau memberi persembahan, uangnya bisa dimasukkan ke dalam amplop, ditulisi untuk Komisi Anak Gracia. Terus dimasukkan kemana Mia? Ke kotak yang ada di depan TU. Pada hari dan jam kerja. Atau bisa dikirim di mana Joy? Di nomor rekening di bawah ini. Yang ada di bawah ini ya. Terima kasih untuk persembahan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita terus bersukacita di hadapan Tuhan ya. Kita lanjutkan pujian kita, oke? Siap. Masih semangat? Semangat. Yeay, yuk kita pujikan. Oh, sukacitaku. Bangkit berdiri lagi yuk. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, oh sukacitaku, Oh sukacitaku,
Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh Padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Kini padanya aku berserah, kaulah sungai kehidupanku. Ke atas, ke depan, ke belakang. Pam 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 pam. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, kaulah sungai kehidupanku. Ke atas, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas. Stop. Pam 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 pam. Yeay. Ya, sekarang tiba waktunya kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Namun sebelumnya kita pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Silakan duduk teman-teman. Gerakan sambil duduk bisa ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah lebih besar. Berbuah, berbuah, lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 lebih besar. Berbuah, 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 berbuah. Yuk kita persilakan Bu Dewi yuk. Kita panggil ya, silakan Bu Dewi gitu ya. 1, 2, 3. Silakan Bu Dewi. Shalom, wow Bu Dewi lihat anak-anak semangat sekali dari tadi memuji Tuhan. Jadi senang Bu Dewi juga jadi ikut semangat. Apalagi tadi tuh waktu nyanyi Oh Sukacitaku ya pom-pom-pom-pom itu. Waduh anak-anak yang di rumah pasti juga ikut dengan semangat seperti tadi. Jack, Joy dan juga Mia. Oh ya Bu Dewi mau tanya apakah sudah berkeringat? Coba dipegang punggungnya masing-masing sudah? Sudah? Ya kalau sudah berkeringat artinya memang tadi benar-benar sudah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan semangat. Oh iya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bu Dewi ingin mengajak kita berdoa. Semua dalam sikap yang baik ya. Oke ikuti Bu Dewi berdoa anak-anak. Tuhan Yesus terima kasih hari ini kami sudah memuji Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kesempatan di mana kami bisa memberi persembahan kepadamu. Dan saat ini
Kami mau menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Kami serahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah Alkitabnya sudah ada di sampingnya masing-masing? Sudah siap? Ya, kalau yang anak-anak kecil, Mbak Tita, boleh dong dibantu sama papa atau sama mamanya. Nah, anak-anak memang memasuki tahun 2021 ini KAG memberikan firman Tuhan dengan tema yang urut dari Kejadian pasal 1 dan seterusnya. Minggu lalu Bu Sian sudah menolong kita mengerti apa yang ditulis di dalam Kejadian pasal 1 tentang penciptaan. Dan yang paling menarik ternyata kita istimewa sekali ya dari semua ciptaan yang ada. Dan hari ini Bu Dewi mau mengajak kalian mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalian lihat gak Bu Dewi ada di mana nih? Coba lihat, wah Bu Dewi ada di taman yang cantik sekali. Lihat ada bunga-bunga, ada pohon-pohon yang bagus. Kalian pernah pergi ke taman sebagus ini? Coba yang di rumah Bu Dewi mau tanya, siapa yang pernah pergi ke sebuah taman? Wah banyak ya. Biasanya kalau kita berada di sebuah taman yang indah, apa yang kita pikirkan? Bu Dewi tuh seneng loh ya, kalau Bu Dewi ada ke sebuah taman, Bu Dewi lihat ada bunga warna-warni, ada pohon-pohon, ada buah-buahan, lalu Bu Dewi berpikir gini, hebat sekali ya Tuhan bisa membuat tanaman satu dengan yang lain itu berbeda-beda, ada yang bergaris, ada yang bentuknya lingkaran, ada yang bentuknya love daunnya, banyak sekali jenisnya. Dan itu membuat kita kagum. Siapa yang kita kagumi? Tuhan dong, kan Tuhan yang menciptakannya. Nah hari ini tema kita adalah taman yang indah. Kalau anak-anak lihat di dekat Bu Dewi sini ada taman yang indah dan Bu Dewi berada di taman yang indah, Bu Dewi akan bercerita tentang sebuah taman yang jauh lebih indah dari semua taman yang ada di dunia ini. Taman apakah itu? Yuk kita buka Alkitabnya, Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2, kita mulai saja baca ayat yang ke-8. Nanti Bu Dewi akan tuntun berapa ayat yang kita akan baca ya. Anak-anak buka dulu Alkitabnya, Kejadian pasal 2. Oh gampang sekali, karena kitab Kejadian itu kan buku pertama, kitab pertama ya. Dan Kejadian pasal 2 kan di lembar berikut. Setelah pasal 1, pasal 2, oke. Judulnya Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ingat ya, ada sungai di taman itu terbagi 4 cabang. Yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Oh, Bu Dewi salah. Dari ayat yang ke-11 dulu. Yang pertama, ya ingat tadi ada 4 cabang, namanya Pison. Yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Ingat, yang pertama namanya Pison. Dan yang kedua ialah Gihon, ayat 13. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Ayat 14, nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Coba diingat-ingat tadi, yang pertama namanya sungai apa?
Pihon. Ada apa di sungai Pihon? Bukan pohon ya. Ada emas. Yang kedua namanya sungai Gihon. Ya. Yang ketiga sungai apa? Ada sungai apa tadi? Apa? Setelah Pison, terus kemudian Gihon, kemudian ada sungai Tigris dan terakhir adalah sungai Efrat. Gampang ya ingatnya ya. Pison, Gihon, Tigris dan Efrat. Coba dibuka Alkitabnya lagi. Nah, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi ayat 17, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Terus kemudian, nah ini menarik di dalam ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Nah anak-anak, nanti kita lanjutkan pembacaannya ya. Coba Alkitabnya jangan ditutup dulu. Tadi Budi bercerita tentang bagaimana ketika minggu lalu Bu Sian menceritakan Allah menciptakan ya, jadi semua makhluk dan termasuk juga manusia. Dan manusia itu cara menciptakan itu sangat berbeda sekali, manusia istimewa sekali ya. Dan kita hari ini melihat bagaimana manusia dan semua yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Dan Allah menempatkan manusia yang diciptakannya itu di sebuah taman yang bernama Eden. Taman apa? Nah, kok Taman Eden sih? Ulangi, taman apa? Tuh kan ada yang ngomong Taman Eden. Taman Eden. Taman Eden. Nah, di Taman Eden itulah ditempatkan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Wow, ketika manusia melihat tempat di mana Tuhan sediakan, wah manusia kagum sekali. Adam kagum sekali. Dia melihat ada pohon-pohon dengan buah, kemudian ada air yang mengalir, dan dia juga mengetahui bahwa di taman yang indah itu memang banyak sekali pohon-pohon dengan buahnya, tapi ada satu pohon di tengah-tengah taman yang buahnya tidak boleh dimakan. Jangankan dimakan, dipegang aja, didekatin, dipegang gitu, itu nggak boleh. Karena itu pohon khusus, namanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu ada di tengah-tengah taman itu. Nah anak-anak, meskipun banyak sekali pohon di sana, hanya satu aja kok yang nggak boleh dimakan. Yang lain boleh, buahnya boleh dimakan. Yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Semua boleh kecuali satu. Jadi syaratnya nggak terlalu berat kan? Karena Tuhan sayang kepada manusia. Dan Tuhan menyediakan semuanya. Setelah semuanya disediakan, tempatnya disediakan, Tuhan menciptakan manusia dan ditempatkan di sana. Manusia berhak dan manusia menguasai semua ciptaan lainnya. Dan pada waktu itu Adam menamai binatang-binatang yang ada di sana. Dan dia juga menamai buah-buahan atau pohon buah yang ada di taman itu. Wah, kehidupan Adam indah sekali di sana. Lalu di sana bukan hanya terlihat pohon-pohon yang indah, air yang mengalir. Wah, ada sungai yang ada 4 cabangnya. Coba lihat gambar di samping ini. Bude mau tunjukin ya. Ini sungai yang mengalir di Taman Eden. Coba dilihat ada 4 cabangnya tuh ya. Yang pertama tadi namanya apa? Sungai apa?
Coba dibuka Alkitabnya, jangan sampai lupa ayat 11. Yang pertama namanya Pison. Nah, sungai yang pertama ini yang mengalir airnya ini namanya Pison. Itu di dalam sungai itu mengandung emas. Wow, hebat sekali ya karya Tuhan. Di sungai itu ada kandungan emasnya, luar biasa. Dan kemudian yang kedua nama aliran sungainya Gihon. Yang ketiga itu Tigris, yang keempat Efrat. Jadi ada 4 aliran sungai yang mengalir indah sekali. Ada taman yang indah dengan pohon-pohon yang bagus dan buah-buahan yang banyak. Juga ada aliran sungai yang sangat menyejukkan. Lalu satu persatu Adam merawat dan memelihara semua ciptaan yang ada di taman itu. Tadi binatang diberinya nama, tumbuhan pun diberinya nama. Tapi Tuhan tahu loh, Adam gak bisa sendirian. Tuhan juga kasihan kan lihat Adam sendirian. Masa tiap kali Adam jalan berkeliling di taman itu dia lihat, hah? Itu mirip saya gak sih? Dia lihat monyet, lalu dia lihat wajahnya, kok gak sama? Dia jalan lagi ke sana, lihat ada yang lehernya panjang, itu jerapah. Sama gak sih? Gak sama. Adam gak punya teman, Adam mencari gak ada yang sama dengan dirinya. Dan Tuhan tahu itu. Karena apa? Karena memang manusia tidak bisa sendiri. Manusia adalah makhluk sosial, kita butuh orang lain. Dan satu hari ketika Adam sedang tidur nyenyak, Adam tidur nyenyak sekali. Lalu Tuhan mengambil satu tulang rusuknya dan tulang itu ditutupnya kembali dengan daging, lalu Allah menciptakan manusia selain Adam. Allah membentuknya dan wow, jadilah inilah manusia yang diciptakan oleh Allah selain Adam. Dia dinamai perempuan, coba lihat gambarnya, cantik ya. Lalu ketika Adam melihat perempuan itu, coba bisa bayangkan gimana reaksinya. Apakah dia lari? Kok ada yang lain lagi selain saya? Apakah gitu? Bukan itu yang dikatakan oleh Adam. Kita lihat di dalam ayat 23. Kita lihat ya, lihat itu wajahnya Adam ketika lihat Hawa, lihat di gambar depan. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Waktu Adam pertama kali melihat Hawa, dia begitu antusias, dia excited sekali. Wow, gitu ya kira-kira. Wow, ini dia nih, daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Ketika tadi dia berjalan ke seluruh taman, dia memperhatikan gak ada yang sama dengan dia. Tapi ketika dia melihat perempuan yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya, Adam benar-benar menyambutnya dengan bahagia. Wow, ini dia yang menjadi teman saya yang tinggal di Taman Eden ini. Hati Adam begitu bahagia, selain dia berada di sebuah taman yang indah dengan segala hal yang bisa dinikmati. Dia juga sekarang punya seorang teman. Siapa nama teman itu? Tadi nama perempuan itu siapa? Hawa. Alkitab mencatat perempuan itu diberi nama Hawa. Apa artinya Hawa? Pasti anak-anak kelas 1 atau kelas 2 udah mulai tahu ya. Hawa artinya ibu semua yang hidup. Dia adalah ibu semua yang hidup. Dan inilah Adam dan Hawa. Coba lihat, wow, mereka serasi sekali. Lalu Adam dan Hawa mengusahakan atau memelihara taman itu bersama-sama. Mereka menjaganya, mereka begitu menikmati, mereka bahagia sekali ada di taman itu. Ya iyalah ya, wong tamannya bagus banget. Kalau anak-anak berada di sebuah tempat yang kalian senang, rasanya gak pingin pulang ya. Bu Dewi juga senang kalau pergi jalan-jalan itu ke tempat yang banyak sekali tanaman, ke tempat yang hijau, yang sejuk. Wow, kita senang sekali. Itulah
itulah yang dirasakan oleh Adam dan Hawa setiap hari. Dia berada di taman yang sangat indah. Dia menikmati semua ciptaan Tuhan. Dan manusia dapat hak istimewa dari ciptaan lainnya. Manusia bisa menikmati semuanya. Kecuali tadi satu. Dan kita akan mendengar kisah tentang satu pohon itu minggu depan, ya. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ketika Tuhan menciptakan kita begitu istimewanya, Tuhan juga mencukupkan segala keperluan kita. Ingat anak-anak, manusia diciptakan terakhir dari semua ciptaan lainnya. Kenapa? Karena setelah semuanya tersedia, dicukupkan untuk kebutuhan manusia, baru Allah menciptakan manusia. Jadi segala sesuatu sudah terisi terlebih dahulu, baru manusia diciptakan. Hari ini mari kita syukuri kalau kita diciptakan menjadi manusia dan kita diberi tempat di bumi ini, itu artinya kita diberi kepercayaan untuk mengusahakan dan menjaga apa yang ada di sekitar kita. Jadi kalau lihat binatang, jangan kita berlaku kasar. Misalnya kita tendang, kita pukul, atau ada orang-orang yang membunuh binatang dengan cara yang sangat sadis. Itu sebetulnya enggak boleh, ya ciptaan Tuhan harus dilestarikan dan dijaga. Nah kemudian kalau kalian lihat tanaman itu enggak boleh dirusak sembarangan. Misalnya pergi ke tempat teman atau pergi ke tempat temannya papa dan mama, kalian lihat tanaman enggak boleh langsung ambil, dirusak daunnya. Dan kemudian membuang atau memetik buahnya yang masih kecil-kecil yang tidak bisa dimakan kemudian dibuang. Pernah enggak gitu? Ayo. Pernah enggak ada yang merusak tanaman mamanya? Ada? Oh jangan. Kasihan mamanya yang sudah merawat. Kalian justru harus merawatnya. Nah mulai hari ini coba Bu Dewi mau tanya nanti teman-teman, siapa di rumahnya yang suka merawat tanaman atau merawat binatang dengan baik. Nanti ya Bu Dewi mau tanya lewat guru pemuridan. Nah kakak-kakak pemuridan nanti tanya, di rumah ada binatang apa saja atau tumbuhan apa saja yang dirawat oleh kalian dan keluarga kalian. Nanti buat daftarnya, yang terbanyak nanti dikasih hadiah loh ya. Karena apa? Karena merawat atau menjaga apa yang Tuhan percayakan itu adalah perintah Tuhan. Tadi ketika Tuhan sudah menciptakan semuanya, lalu Tuhan berkata kepada manusia itu, semua ini harus engkau usahakan, harus dijaga. Dan Adam taat melakukannya, Adam setia sekali. Karena itu kita juga harus merawat apa yang ada di sekitar kita. Karena bumi yang Tuhan ciptakan itu semua berguna untuk kita. Jadi kalau kita merawatnya dengan baik, kita pun mendapat manfaatnya. Anak-anak tahu kenapa sekarang banyak sekali terjadi banjir? Itu karena ada orang-orang yang melakukan tindakan gak bertanggung jawab, misalnya motong atau menebang pohon sembarangan. Jadi hutannya tidak banyak lagi dan tidak lestari. Kemudian banyak sekali hewan-hewan yang sudah mulai punah, spesiesnya habis. Karena apa? Karena dibunuh oleh manusia atau ditangkap tapi tidak diperlakukan dengan baik. Karena itu ada tugas dari pemerintah untuk kita sama-sama menjaga. Jadi ada binatang-binatang yang gak boleh sembarangan kalian tangkap dan bawa pulang, harus ada izin. Ya, karena itu semua yang ada di sekitar kita, semua yang sudah kita miliki, semua yang dipercaya Tuhan untuk kita rawat, yuk sama-sama ambil komitmen. Kita rawat dengan baik, kita jaga dengan baik. Seperti Allah memberikannya kepada Adam, Adam merawat dan menjaganya. Ingat, semuanya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita kelola hidup kita kelola semua yang ada di sekitar kita supaya kembali menjadi indah. Walaupun tidak seindah Taman Eden, tetapi kita ciptakan taman yang indah dimanapun kita ada di rumah kita masing-masing. Selamat menjaga semua ciptaan Tuhan ya, dan terlebih lagi jaga juga hidup kita supaya senantiasa hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Yuk anak-anak semua nanti selesaikan baca Alkitabnya. Dari yang Kejadian 2 ini nanti anak-anak akan mengerti apa yang terjadi dan tentang kisah Taman Eden ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, yuk kita berdoa bersama-sama. Semua lipat tangannya, kita bersyukur karena Tuhan menciptakan kita dan Tuhan menciptakan juga semua makhluk hidup
hidup di dunia ini untuk kita nikmati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya, dan manusia berkuasa atas ciptaan lainnya, dan manusia menjaga, merawat dan memelihara dan melestarikan semua ciptaan Tuhan dengan baik. Dan itulah keindahan Taman Eden. Ketika Tuhan menempatkan manusia pertama di dalam Taman Eden itu, Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan sangat baik, dan Tuhan mengizinkan manusia menikmati semuanya dengan penuh sukacita. Kami juga bersyukur karena bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang melestarikan apa yang menjadi ciptaan-Mu, menjaganya, merawatnya dengan baik, supaya dari dalamnya kami pun beroleh manfaat. Kami berdoa Tuhan tolong kami sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa taat dan patuh pada kehendak Tuhan. Dan pakailah kami menjadi berkat bagi sesama, juga menjadi berkat bagi makhluk yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita mengucap syukur ya untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Dewi tentang taman yang indah, di mana taman itu ditempatkan oleh Tuhan manusia yang telah diciptakan ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan, dan sekaligus kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita sama-sama pujikan Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ibu undang untuk semuanya bangkit berdiri. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Dewi Suyanto. Ya anak-anak,
tidak terasa kita sudah mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Pesan Bu Dewi tetap semangat ikut sekolah minggu. Jaga apa tadi kata Bu Sian? Jaga iman, jaga imun, supaya apa? Aman. Amin ya. Yuk kita akan mengakhiri ibadah ini, semua anak-anak berdiri. Ya. Semua berdiri sudah? Oke. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di akhir ibadah ini kami mau mensyukuri akan semua kebaikan Tuhan. Kami sudah mengikuti ibadah dari awal sampai dengan akhir di dalam pimpinan-Mu. Dan kami rindu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan akhirnya kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu dan menengadahkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, pertolongan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa lagi teman.